Bangun jam setengah 6. Gue melek jam setengah 6. Terus gue gak bisa tidur sampai jam 6. Gak bisa merem lagi. Terus gue disitu mikir, yaudah deh gue bangun aja. Karena tadi jam setengah 6 tuh gue ngerasa kayak gak ada suara apa-apa, sunyi, senyap, tenang banget. Terus gue kayak, udah deh gue bangun aja gitu kan. Enak nih buat bengong. Udah deh gue bangun. Sekarang gue gak tahu gue mau ngapain. Setengah 7 gue gak tahu gue mau ngapain karena gak ada kerjaan apa-apa. Kerjaan gue mau lihat sunrise. The way. Jadi sebelum memulai peperangan milk tea, gue harus makan dulu. Daripada perut gue nanti dia ngamuk. Karena ini udah jam 3 dan udah jam 3 sore dan gue belum makan yang proper. Gue baru makan pisang sama baru makan roti. 1 potong roti doang sama selai kacang. Gue butuh karbo lagi dan gue butuh protein hari ini. Jadi sebelum peperangan milk tea dimulai, gue mau makan dulu, oke? Pedes banget tapi enak banget. Sebenarnya gue sering banget sih pesen ini. Namanya ikan cakalang rabe Manado. Gila enak banget. Kenapa gue beli ini mulu? Karena ini tuh bener-bener persis kayak masakan nenek gue. Masakan ikan balado nenek gue. Persis banget rasanya. Enak banget. Tapi pedes. Gak tau kenapa ya, gue gak suka pedes. Tapi kalau makan ini gue pengen gitu. Kayak ngidam gitu loh. Aneh banget ya. Nenek gue tuh orang Padang. Di rumah tuh dia masak mulu. Terus masakannya ikan mulu. Kayaknya gak ada deh hari yang gue lewatin sama dia. Karena gue pernah tinggal sama nenek gue. Terus gak ada hari tanpa ikan. Pasti selalu ada ikan. Masakannya dia enak banget lagi. Kayaknya gue selalu mesen ini karena gue pengen reliving the experience. Living tinggal sama nenek gue. Yummy. Ini gue tahan-tahan ya karena gue depan kamera. Ini udah panas banget nih hidung gue. Gue lagi nontonin video YouTube gue sendiri karena gue ngantuk banget. Gue ngantuk parah. Ya Allah, gara-gara makan nasi. Itu gue pesen nasi kan 1 porsi ya. 1 porsi itu berapa sih? 300 gram gitu ya. Gue cuman makan gak nyampe setengah. Terus sekarang gue udah kayak dibius, tau gak? Udah kayak di anestesi. Gue tinggal tidur terus tinggal dibelek. Ngantuk banget. Gue kayak fighting ngebuka kelopak mata gue gara-gara ini udah kayak berat banget matanya karena ngantuk. Inilah kenapa alasannya gue gak makan nasi setiap hari atau gue gak makan nasi 3 kali sehari. Lu bayangin makan nasi 3 kali sehari. Gue akan ngantuk 4 kali sehari dong. Kayak 3 kali ngantuknya dari habis makan nasi, terus 1 kali lagi ngantuknya dari udah jam tidur. Gak mau sih gue. So gue ngantuk banget. Ini gue harus minum teh. Gue harus milk tea battle. Ngantuk. Sebenarnya teh bisa bikin melek sih. Tapi sebenarnya ya kalau misalnya gue makan makanan yang lain kayak karbo yang lain maksudnya. Misalnya sandwich gitu ya. Kan rotinya banyak tuh, karbonya banyak. Gak bakalan gue sengantuk ini. Gue gak ngantuk gitu habis makan itu. Atau gak makan misalnya mie ayam gitu, kue tiaw, mie apalagi sih, pasta gitu ya, pasta-pastaan. Gak bakalan sengantuk ini gue. Kenyang aja gitu, berat di perut gitu. Tapi ini tuh habis makan nasi gue berat di, selain berat di perut, berat di mata. Kayak dibius, beneran kayak di anestesi. Gue minum tehnya sambil tiduran aja ya. Kayak sambil kayak gini posisinya. Gak kuat banget ya Allah, ngantuk banget. Udahlah besok gak usah makan nasi. Ya Allah. Gue harus bangun sini. Kalau gue gak bangun, gak berdiri, gue gak bakalan mulai minum milk tea-nya. Gue bangun deh. Gila, gue kayak dibius anjir. Pusing lagi habis bangun. Kayak mau pingsan. Lo tau gak sih kalau tipe orang yang kalau baru bangun dari tempat tidur atau gak dari jongkok, pokoknya dari posisi rebahan, tiba-tiba berdiri, tiba-tiba nyawanya kayak dicabut. Gue berdiri, nyawa gue berasa kayak dicabut.
Saatnya perang milk tea dimulai. Kenapa gitu banget intronya? Kayak kuis. Oke, jadi di sini gue mau mulai nih peperangan milk tea yang pasti kalian udah sering banget dilihat kalau misalnya kalian jalan-jalan ke mall atau ngejalan-jalan ke tempat kumpulan makanan-makanan, pasti kalian pernah ngeliat brand-brand milk tea ini. Dan ada juga salah satu brand dari milk tea yang mau gue battle hari ini. Itu dia salah satu brand yang udah cukup lama ada di Indonesia. Dia pantang menyerah brandnya karena dia terus ada di Indonesia. Hebat sih brand ini. Hari ini gue mau taste test. Jadi sebenarnya untuk beberapa dari brand ini gue udah coba. Sebenarnya gue nggak terlalu sering minum milk tea. Kayak gue minum milk tea itu mungkin kayak sebulan sekali atau 2 bulan sekali gitu. Nggak terlalu sering kan sebenarnya. Jadi ketika lagi iseng aja gue pengen yang manis daripada gue maksudnya ngemilin suatu makanan manis, enakan minum aja gitu. Jadi minum manis aja. Oke, jadi langsung aja gue tunjukin milk tea yang pertama nih. Sumpah ini cupnya lucu banget, gelasnya lucu banget. Ini gue beli karena salah satu warna kesukaan gue, yaitu pink. Tada! Peach Oolong Milk Tea. Oolong, gimana sih nyebutnya? Oolong? Peach Oolong Milk Tea by Tian Lala. Kemasannya lucu banget, bagus banget. Ini kan gue delivery nih. Dari beberapa teh yang udah gue tunjukin di awal itu, gue beli langsung di tempatnya. Gue ke tokonya langsung. Nah ini gue pesen lewat online delivery nih tehnya. Kemasan mereka tuh sangat aman. Ini sampai dikasih ice bag. Gue gak tau ini namanya apa, ice bag. Pokoknya jadi tas yang kalau misalnya minuman atau makanan kalian dimasukin ke sini, suhunya tuh akan stabil. Dikasih ini, lihat. Ini tadi dimasukin ke sini. Sangat-sangat considerate ya ini brandnya. Ini gue belum pernah coba Tian Lala sama sekali, tapi gue udah sering lihat lewat-lewat di tenannya tuh di pinggir jalan atau enggak di dalam mall gitu. Gue sering lihat. Ini jadi kali pertamanya gue akan nyobain teh ini. Gue pesen yang peach oolong milk tea. Gue udah lumayan sering nyobain oolong milk tea, tapi gue nggak pernah nyobain yang rasa peach. Jadi first timer. Sedikit deg-degan, udah dikasih ice bag, terus kayak gini, di seal juga gitu kan. Wah, ternyata sealennya sangat-sangat tebel. Gue kira kayak sealen dia yang plastik tipis dan gampang dirobek. Ini agak deg-degan. Gue bisa nyium aromanya dari lubang ini. Kayak parfum. Oh my god. Gila. Aromatik banget. Ih gila, enak banget baunya. Kalau ada parfumnya gue mau deh beli. Where have you been all my life? Gue mau nyanyi Rihanna tapi ntar gue kena copyright. Jadi ini gue pesen 50% sugar. Enak banget. Gue tuh pecinta teh sebenarnya. Maksudnya gue tuh suka bikin teh sendiri gitu di rumah. Gue tuh punya banyak banget merek teh, pilihan teh. Dari teh yang ada yang pakai tea bag, ada yang loose leaf. Terus ada teh-teh herbal juga yang ada khasiat. Gue banyak banget teh di rumah. Ya maksudnya gue bisa bilang gue itu lumayan pecinta teh. Dan gue gak pernah nyobain teh seenak ini. Kemana aja gue? Hah? Kemana aja gue selama ini? Kayak gue selama ini mesen kopi doang deh. Kayak kopi aja kerjaannya. Kopi, latte lagi. Latte cappuccino lagi. Enak banget guys, sumpah. Gue gak bohong, Wah gila. Tian Lala. Thank you. Thank God. Terima kasih Yang Maha Esa karena menciptakan manusia-manusia yang sangat jenius. Dan ini nggak mahal guys, kayak cuman 20 ribuan. Gue nggak tahu sih ini berapa mili, tapi kayaknya kira-kira tuh 500, no 500, 400 lah, 400 mili kayaknya.
Oke, gue kayak nggak berhenti nyedot dari tadi, tau nggak? Padahal gue harus taste test yang lain, gue harus nyobain teh yang lain juga, anjir, ntar gue kembung. Oke, kesimpulannya adalah ini sekarang milk tea favorit gue. Padahal sebelumnya gue udah punya merek gue sendiri gitu, kayak gue langganan di situ mulu. Gue nggak pernah bosen minum teh yang merek itu gitu. Tapi sekarang kayaknya gue bakalan pindah ke brand ini. Enak banget. Gue nggak melebih-lebihkan ya guys, tapi emang ini first impressionnya gila sih. Oke, kita udah masuk ke teh yang kedua. Jadi mah teh udah pasaran banget karena cabangnya udah kayak banyak banget di setiap sudut mall, atau nggak di setiap mall di Jakarta ya yang ada ratusan itu kayaknya pasti ada mereka deh. Jadi kopi milk tea ini adalah koi tea, itu bahasa Perancis, artinya teh. Penting banget informasinya. Tapi koi ini kan sebenarnya dia itu kayaknya signature-nya sebenarnya bukan milk tea ya, tapi dia tuh signature-nya lebih ke topping-toppingnya gitu. Boba, milk boba. Jadi ini gue pesen tanpa bobanya sih. Gue pengen membandingkan supaya apple to apple gitu. Jadi mereka tuh Tian Lala, terus koi itu mereka bisa request sugarnya kayak 0%, 25%, 50%, 75%, 100%. Nah ini gue pesen dengan 50% gula. Dan ini gue pesen yang lychee milk tea. Gue lupa ini oolong bukan ya? Gue lupa ini apa, tapi ini tulisannya es lychee milk tea. Tapi gue lupa tehnya teh apa. Kemungkinan black tea kali ya, bukan oolong kali ya. Gue lupa, pokoknya ntar kita cek lagi, oke? Udah lama banget gue gak minum ini. Gue belum pernah nyobain menu mereka yang lychee milk tea ini. Let's try! Kok kayak nggak ada yang nggak enak gitu? Wah gila, kemana aja gue selama ini? Oke, gue mau minum air putih kali ya, biar gue mau membersihkan. Gue pengen ngebersihin rasa peach oolong milk tea yang Tian Lala tadi. Kayaknya gue mau pindah haluan deh. Untuk kafein boost kayaknya gue mulai sekarang mau beli milk tea aja deh. Karena maksud gue dari teh pun kalian bisa dapat kafein gitu. Nggak sekuat kopi gitu kafeinnya. Dan menurut gue mild kafein tuh perlu gitu untuk nge-kick energi lo setiap hari. Wah ini gue pesen sama sih 50% sugar ya. Jadi mungkin kayaknya kalau 0% sugar enak banget juga nih. Tehnya makin kerasa lagi gitu loh. Dan lecinya tuh bukan sirup leci, gue nggak tahu. Mungkin karena itu lecinya tuh dari daun-daunannya gitu. Jadi kayak lebih, lecinya tuh lebih bukan di lidah lo, tapi lo bisa ngerasain di penciuman lo. Jadi aromatik gitu loh. Lecinya aromatik, bukan indera pengecap lo yang bisa ngerasain si lecinya. Oke, that's enough. Thank you koi. Thank you semuanya yang udah menciptakan milk tea. Oke, jadi kita udah masuk ke teh yang ketiga, which is yang terakhir nih. Gue sedih nih, gue nggak bisa cobain banyak-banyak ya guys, karena pertama ini ada kafein kan, dan ini tuh udah jam 4:30 sore. Gue pikir kalau gue beli teh lebih dari 3, gue akan susah tidur, dan jadinya nanti takutnya buang-buang, takutnya nggak habis sama gue. Makanya gue cuma nyobain 3 merek. Tapi ini sebenarnya teh-teh yang gue cobain adalah teh-teh yang gue pilih dengan cabang yang banyak. Dengan merek-merek ini kalian gampang nemuin ya, kalian gampang untuk beli merek ini karena dia cabangnya banyak banget, kayak udah puluhan. Nah, teh yang terakhir ini adalah teh favorit gue sebenarnya setelah Tian Lala. Ini dua-duanya sama-sama enak sih. Jadi kayak ini gue taruh terakhir karena gue udah lumayan sering pesen, jadi gue udah hafal rasanya. Jadi ntar kalau gue kayak react yang lebay gitu, itu gue cuman acting doang ya. Jadi ini gue pesen sama sugar levelnya juga 50%. Terus ini gue pesen oolong milk tea juga, tapi dia tuh yang deep roast. Merek teh ini adalah, gue tunjukin tagline aja udah pada tahu kan? Tizzy. Oke, gue nggak bisa baca ini sebenarnya sih. Tizzy. Oke, ini salah satu milk tea favorit gue, dan gue selalu pesen yang deep roast oolong milk tea dengan 50% gula. Ya, kalau ini mah gue kayak ya nggak penasaran karena gue udah sering beli. Serat. Oh my god.
Oke, itu gue acting, tapi sebenarnya emang enak banget sih. Tapi kok 50% sugar level tapi masih agak manis ya? Karena tadi gue nyobain yang Tian Lala dan Koi lebih less sweet. Rasanya lebih nggak terlalu manis dari yang ini. Padahal sama-sama 50% sugar level. Manisnya nggak terlalu berlebihan sih, tapi ada kayak kicknya gitu, manis. Yes, kayaknya mulai sekarang gue gak akan pesen kopi-kopian lagi. Gue gak akan pesen kopi-kopi viral itu lagi. Gue sekarang akan pindah ke milk tea. I love milk tea. Tapi sumpah ya, setiap gue pergi ke cabang-cabang tea shop ini, pasti tuh antriannya selalu panjang. Ngerti gak? Kayak at least gue tuh orang kelima dari antrian. Gue pesen tuh bukan di jam-jam sibuk. Ya maksud gue kayak di jam-jam 2 gitu. Gue antrian kelima, maksud gue ini lagi ngetren banget apa gimana? Kalau misalnya kayak lu pengen sesuatu yang manis dan lu gak mau terlalu kekenyangan ya menurut gue. Maksudnya kalau habis makan makanan asin nih, kadang tuh kita pengen ada sesuatu yang manis sebagai penutup gitu, sebagai dessert. Gue tuh juga sebenarnya males kalau gue harus beli cake atau kayak beli makanan manis karena kan harus ngunyah lagi dan perut tuh jadinya tuh begah banget gitu. Udah makan makanan utamanya, terus habis itu ditambahin cemilan manisnya juga. Gue prefer gini sih, gue prefer ya udah minum teh aja gitu, dapat manisnya dan gue nggak dapet begahnya, tinggal seruput aja ya. Walaupun sebenarnya lama-lama kembung juga sih kalau lu abisin 1 cup kayak gini. Gue tidak menyesal sama sekali pesen milk tea sebanyak ini. Ada satu lagi tapi tangan gue cuma 2, jadi gue gak bisa pegang. Oke, gue mau pose dulu buat thumbnail gue ya. Oke, that's enough. Orang gila gue. Thank you yang udah nonton vlognya, dan semoga dengan review tentang milk tea ini kalian bisa terinspirasi. Apapun itu inspirasinya ya, tapi semoga inspirasinya tuh yang terbaik buat kalian gitu, terbaik untuk hidup kalian. Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya dengan topik-topik yang gak kalah seru. See you and take care, and I love you so much. Bye.